Halo Mas Bro dan Mbak Bray. Matikan lampu kamar kalian dan jangan lupa keraskan volume HP semuanya. Karena cerita misteri akan segera dimulai. Begini ceritanya. Di kawasan tikungan mata kucing Skyland, Kota Jayapura, lokasi itu merupakan lokasi yang terangker. Banyak penampakan terjadi di area tersebut. Dan syarat utama bagi warga yang hendak melintas area itu adalah dengan menyodorkan upah berupa uang logam yang ditaburkan di sepanjang jalan. Siang itu cuaca Jayapura terasa sangat panas. Rasa panas dan gerah ditambah dengan listrik yang mati, sehingga AC kantor pun ikut mati, membuatku semakin tidak betah di kantor. Terasa lama waktu aku jalani, mengharap sore segera tiba, sehingga aku bisa segera pulang dan minum es kelapa muda di kawasan Skyline. Akhirnya sore yang kutunggu-tunggu tiba juga. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 4 sore waktu Indonesia Timur. Aku segera bergegas pulang dan ingin segera mampir di Skyline untuk menikmati es kelapa muda sebagai obat dahaga yang sudah kutahan sejak tadi siang. Seperti biasa, aku pulang meninggalkan kantorku yang beralamat di Kota Raja menuju rumahku di daerah Entrop, melewati tikungan mata kucing Skyline. Sebagai salah seorang pendatang, aku tidak begitu percaya dengan mitos-mitos tentang tikungan mata kucing Skyline. Akhirnya sampai juga aku di tempat orang-orang berjualan kelapa muda di kawasan Skyline. Aku segera memarkir motorku dan mencari tempat yang bisa untuk melihat indahnya pemandangan di lokasi tersebut. Kemudian aku segera memesan buah-buah kelapa muda. Satu aku minum di sini dan satunya akan aku bawa pulang. Begitu sampai rumah, ketika hendak menaruh kelapa muda utuh yang terbungkus plastik hitam ke dalam kulkas, tiba-tiba aku mencium bau yang aneh. Bau seperti bangkai yang membusuk. Setelah ku cari-cari, ternyata bau tersebut berasal dari kantung plastik hitam pembungkus kelapa muda. Dan begitu aku buka, di dalamnya ternyata berisi tengkorak kepala manusia yang masih ada sedikit daging-daging yang menempel dan membusuk. Spontan saat itu juga aku teriak histeris karena ketakutan. Mendengar jeritan histerisku, orang-orang yang mendengar langsung mendatangiku. Makcik, ada apakah? Kau teriak-teriak sampai telinga mau pecah dengarnya, kata oma depan rumah yang orang asli Papua. Ada apa mbak? Kenapa berteriak-teriak begitu? Tanya tetanggaku yang lain yang sama sepertiku, orang Jawa. Itu, jawabku dengan gemetaran sambil menunjuk ke arah bungkusan plastik hitam yang aku bawa tadi. Begitu plastik dibuka, ternyata isinya tidak seperti yang kulihat tadi.
Kini isinya berubah menjadi kelapa muda. Mace, kok kenapa kak? Isinya kelapa muda, bukan setan. Kenapa mesti teriak-teriak begitu? Kata Oma tadi. Kemudian aku menceritakan semuanya dari mulai pulang dari kantor hingga terakhir aku membuka bungkusan itu. Setelah mendengar ceritaku itu, ada salah seorang tetua yang menyarankan aku agar membuang kelapa muda itu ke tikungan mata kucing Skyline. Selain itu, ia juga menyarankan aku untuk membuang koin logam setiap kali aku melewati tikungan itu. Halo Mas Bro dan Mbak Bray. Sebelum masuk ke cerita kedua, bagi yang belum subscribe, segera klik tombol subscribe. Begini ceritanya. Liburan kali ini, sekolahku mengadakan studi tour ke Surabaya dan Madura. Ada beberapa tujuan wisata yang teragendakan, tetapi yang sangat kami ingin lihat adalah Jembatan Suramadu. Jembatan terpanjang di Indonesia yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Tak terasa perjalanan ke ujung Surabaya sampai sudah. Bis sudah antri untuk melewati jembatan. Katanya sih kalau malam menjelang pemandangan sangat indah. Apalagi dengan lampu-lampu yang memayungi sepanjang jembatan. Kelap-kelip warna-warni berlawanan dengan gelapnya malam. Dan itu memang benar. Kurasakan bis melaju menerjang malam. Lautan tampak hitam kelam, tapi terbelah oleh warna-warni lampu sepanjang jembatan. Kami semua melihat pemandangan itu dari balik kaca bis dengan takjub. Wah, bagus ya pemandangannya, seru Jono. Iya nih, kayak lampu disko, timpal dwi dengan riang. Beberapa teman yang mendengar turut mengangguk-angguk tanda mereka setuju. Tapi setiap bangunan ada penunggunya loh. Parjo, si anak penggemar cerita fiksi itu berteriak lantang. Kami tertawa mendengar pernyataan Parjo. Wah, penunggunya mbahmu kali ya? Sergah seorang temanku. Kebanyakan baca cerita mistis tuh, balas teman yang lain. Mau jadi paranormal kali? Yang lain menambahi. Parjo, hari gini masih percaya begituan. Dasar, protesku. Emang kamu pernah lihat, Jo? Lanjutku. Iya sih, aku belum pernah lihat. Tapi kan dunia goib itu ada. Potongnya cepat. Ya, sono kamu ke dunia goib. Terus ntar laporan ke kita. Dasar, selorohku. Diamini teman-teman yang lain seraya berebut menjita kepala Parjo. Sepanjang perjalanan melintasi jembatan itu, kami bergurau ngerjain si Parjo. Untunglah anak itu tidak mudah marah, cuma cengar-cengir dengan khasnya. Puas bergurau, kami kembali menikmati pemandangan malam. Aku membuka jendela bis, sehingga udara malam yang dingin terserap di wajahku. Bau lautan pun mampir ke hidungku. Tapi sesaat kemudian,
Aku membaui sesuatu yang aneh. Sebentar seperti bunga yang sangat wangi, lalu berubah menjadi bau busuk yang menusuk hidung. Selanjutnya ada bau yang lain, semacam bau dupa. Hei Dwi, kamu membaui bau busuk gak? Tanyaku pada Dwi. Dwi menggeleng, kepalanya menyorong ke arah jendela. Hidungnya bergerak-gerak mencari bau yang kumaksud. Teman-teman yang mengetahui sikap Dwi berebut membuka jendela. Cuma bau air laut tuh, jawab Dwi. Bau kentut si Parjo kali, canda teman yang lain. Kami kembali tertawa terbahak-bahak. Aku pun juga ikut tertawa. Meski hati kecilku tidak bisa berbohong bahwa aku benar-benar merasakan bau-bau aneh di hidungku. Mungkinkah itu bau sang penunggu? Atau memang hanya ilusiku semata?